Halo semuanya, ketemu lagi di channel Teknoza ID. Ya, Realme Narzo 30A. Smartphone ini bikin saya penasaran banget. Dibanderol dengan harga nggak sampai 2 juta, tapi pakai chipset MediaTek Helio G85 yang terkenal banget, sangat powerful buat smartphone di kelas budget gaming. Nah, buat yang penasaran sama performa real gamingnya, langsung aja ini dia Realme Narzo 30A Gaming Test Video. Persiapan sebelum dimulainya gaming test. Kondisi baterainya ada di level 80% dengan kecerahan layar juga di 80%. Pakai jaringan internet dari Wi-Fi IndiHome, dan saya mau kasih tahu info dulu kalau Narzo 30A ini punya 3 mode di UI-nya buat ngatur kinerja chipset. By defaultnya ada Smart Performance Mode untuk mode balance atau juga High Performance Mode untuk power maksimalnya, dan juga bisa untuk daya tahan baterai ada opsi No Performance Improvement. Sementara di menu Game Space kita juga bisa atur kinerja CPU dan juga GPU ke dalam 3 mode, yaitu Competition Mode, Balance Mode, dan juga Low Power Mode sesuai dengan kebutuhan ketika gaming. Nah, semua setup gaming test ini saya set di Smart Performance dan juga Balance Mode sebagai defaultnya. Dan tentu aja kita juga bisa matiin semua notifikasi dan panggilan telepon supaya nggak ganggu selama gaming test berlangsung. Buat fans PUBG Mobile, Realme Narzo 30A ini jadi salah satu smartphone di bawah 2 juta yang paling powerful buat mainin game ini. Secara default, setting maksimalnya bisa di Smooth Ultra dan juga jalan dengan baik ketika di open ke Smooth Extreme lewat aplikasi GFX Tools. Gameplay PUBG Mobile di smartphone ini cukup nyaman. Masih sesekali terjadi frame drop yang nggak terlalu ganggu permainan. Layar sentuhnya juga cukup responsif dan juga nggak ada gejala overheat. Yang kurang dari smartphone ini hanya di gyroskopnya yang pakai virtual, yang sebenarnya juga cukup sigap meski nggak semulus di gyroskop dengan hardware. Konsumsi baterai selama dipakai main sekitar 15 menitan, ngabisin baterai di 3% aja. Game FPS lainnya yaitu Call of Duty Mobile punya setup yang agak sedikit beda. Entah karena rating dari developer gamenya atau emang belum ada update untuk chipset ini. Setup maksimal Call of Duty Mobile untuk Narzo 30A hanya bisa di grafis medium dan juga frame rate di posisi high. Gameplaynya masih terasa enak dan gak ada kendala yang berarti, termasuk adanya gejala panas berlebih. Meski frame rate-nya hanya sekitaran di angka 30-35 fps aja. Nggak semulus di settingan maksimalnya yang bisa hasilin 60 fps. Oh ya, main game di sini selama kurang lebih 15 menit baterainya hanya berkurang di sekitaran 3%. Kita lanjut di game Free Fire. Nah, game ini Narzo 30A juga kelihatan optimal banget karena bisa dapat setting grafis ultra rata kanan dengan mode high frame rate di 60 fps. Meskipun saya pribadi jarang banget mainin game ini, tapi jelas kalau gameplay Free Fire jauh lebih smooth dibandingkan PUBG Mobile ataupun Call of Duty Mobile. Dipakai main game ini dengan setting rata kanan, gak ada gejala panas berlebih, dan baterainya berkurang 2% aja selama 15 menit bermain. Pindah ke game bola Pro Evolution Soccer 2021. Untuk setting terbaik dari game ini ada di grafis standar dengan frame rate di 60 fps. Gameplaynya emang cukup mulus meski FPS-nya nggak selalu stabil di angka 60 fps dan lebih sering antara 45 sampai 50-an fps di sepanjang gameplay. Di game ini bagian backdoor-nya terasa lebih sedikit anget dibandingkan 3 game sebelumnya, tapi masih dalam batas wajar karena nggak sampai bikin tangan nggak nyaman. Untuk konsumsi baterainya sendiri, main selama 15 menit baterainya turun di angka 2% aja. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Gak perlu berekspektasi tinggi-tinggi untuk main Genshin Impact di smartphone murah meriah. Secara overall, untuk bisa nyaman bermain, kita bisa taruh settingan di posisi low atau medium dengan frame rate di 30 fps. Di setting ini Narzo 30A berhasil menghandle Genshin Impact dengan cukup baik. Catatan soal frame drop emang masih sesekali terjadi, tapi nggak bikin sampai frame drop parah di bawah 20 fps ataupun sampai bikin smartphone ini lagging parah.
Untuk konsumsi baterainya sendiri selama 15 menit main berkurang di 3%. Salah satu pilihan terbaik buat main Genshin Impact di smartphone dengan harga di bawah 2 juta. Kalaupun butuh performa lebih, kalian bisa aktifin mode performance dan juga competition mode, tentunya dengan efek samping sedikit panas karena kinerja CPU dan GPU yang sedikit lebih berat. Pindah ke salah satu game MOBA terbaru. League of Legends di Naruto 30A ini bisa dapat resolusi high dan juga mode 60 fps, kecuali di tekstur dan efek quality-nya yang mentok hanya di posisi medium. Gameplaynya mulus dan rata-rata stabil di angka 58-60 fps. Saya juga hampir nggak nemuin gejala stuttering, frame drop, dan juga teman-temannya. Nggak ada juga gejala panas berlebih di sekitaran 20 menit bermain. Untuk konsumsi baterainya sendiri berkurang di 3% aja. Sayangnya untuk game Arena of Valor, Realme Narzo 30A ini meski udah bisa disetting di grafis ultra, tapi ternyata belum dapat mode high frame rate. Jadi untuk frame rate-nya mentok hanya bisa di 30 fps aja. Tapi menurut saya pribadi meski cuma 30 fps, AOV di sini bisa jalan lancar dan stabil banget. Selain itu karena layar SD Plus di Narzo 30A ini emang brightness-nya cukup tinggi, jadi secara visual layarnya juga enak di mata. Dipakai main selama 15 menitan, baterainya juga cukup irit karena berkurang hanya 2% aja. Di game ke-8 sekaligus game penutup ada Mobile Legends. Game ini cukup optimal berjalan di Realme Narzo 30A. Semua opsi bisa aktif termasuk juga mode high frame rate di settingan grafis posisi high. Nggak ada keluhan sama sekali buat mainin Mobile Legends di sini. Layarnya terang dengan responsivitas yang cukup bagus dan juga makan daya baterai hanya 2% aja selama kurang lebih 20 menit gameplay. Paling satu-satunya kekurangan cuma kualitas speakernya aja yang ya biasa-biasa aja. Oke, sesuai sama prediksi saya, penggunaan chipset MediaTek Helio G85 di Realme Narzo 30A ini emang pilihan yang oke banget. Bahkan bisa dibilang cenderung overrated kalau ditaruh di smartphone terjangkau yang harganya di bawah 2 juta. Apalagi penggunaan layar HD Plus pastinya bikin kinerja rendering grafis jadi jauh lebih ringan. Gak lupa kita juga bisa custom performanya lewat 3 mode yang bisa disesuaikan sama penggunaan user masing-masing. Dari beberapa gaming test yang pernah saya coba di smartphone di bawah 2 juta, Realme Narzo 30A inilah yang menurut saya paling kencang dan paling nyaman kalau dipakai buat gaming. Oke, sekian dulu video gaming test kali ini. Stay tune terus di channel ini buat dapetin video-video terbaru soal gadget dan teman-temannya. Pastiin juga jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe-nya. Stepian dari Teknos ID. Pamit!